Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Loksuma. Dalam pembelajaran parenting ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian dari peran orang tua. Peran orang tua. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Peran orang tua itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam bermasyarakat. Berikut peran orang tua menurut para ahli. Yang pertama, Hamalik menyatakan bahwa peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dan pekerjaan atau jabatan tertentu. Yang kedua, Lestari menyatakan bahwa peran orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak. Yang ketiga, Hadi menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan pengertian tersebut bahwa peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugas dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan yang bermasyarakat. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu juga peran orang tua sangat penting dalam keluarga. Peran orang tua dalam pendidikan. Peran orang tua dalam pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Menurut Nur menyatakan bahwa peran orang tua dalam pendidikan adalah sebagai pendidik, pendorong, fasilitator, dan pembimbing. Berikut penjelasan dari peran orang tua. Yang pertama, pendidik. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, kognitif, dan potensi psikomotor. Yang kedua, pendorong atau motivasi. Daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu. Orang tua berperan menumbuhkan motivasi anak. Yang ketiga, fasilitator. Orang tua menyediakan berbagai fasilitas belajar seperti tempat belajar, meja, kursi, penerangan, buku, alat tulis, dan lain-lain. Yang keempat, pembimbing. Sebagai orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas, akan tetapi orang tua juga harus memberikan bimbingan secara berkelanjutan. Yang kedua, peran penting orang tua dalam mendampingi anak. Mendampingi anak ketika belajar adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak, yaitu dapat membangun kedekatan antara orang tua dengan anak, belajar mengajaknya berdiskusi agar mengetahui bagaimana pola berpikir anak. Berikut adapun peran orang tua dalam mendampingi anak. Yang pertama, anak merasa tidak sendiri. Orang tua mendampingi anak agar anak merasa tidak sendiri. Pendampingan yang dilakukan oleh orang tua membuat anak akan merasa nyaman dan membagikan rasa percaya diri anak. Di saat menghadapi permasalahan, ada orang tua yang akan melindunginya. Dengan begitu, anak merasa orang tua memperhatikan, melindungi, dan memberikan kasih sayang. Hal tersebut dapat meningkatkan kedekatan orang tua pada anak dan membangkitkan rasa percaya diri anak. Yang kedua, orang tua sebagai pemberi semangat. Orang tua memberikan semangat kepada anak. Semangat tersebut dapat berupa kata-kata yang menimbulkan dorongan dalam diri anak. Sebagai media untuk memacu semangat,
Perlu pasangkan slogan atau kata mutiara dalam pembelajaran anak usia dini dapat menciptakan suasana yang positif pada anak. Dengan kata-kata tersebut, anak lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, memfasilitasi kebutuhan anak. Orang tua dapat memfasilitasi kebutuhan anak untuk kegiatan belajarnya di rumah agar perkembangan anak dapat tetap optimal. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan apa yang telah dapat dari sekolah agar tetapi terjadi kesinambungan antara yang didapatkan anak di sekolah dan di rumah. Yang keempat, tempat berdiskusi dan bertanya. Orang tua adalah tempat sosial pertama bagi anak. Peran orang tua di rumah juga dapat dijadikan teman diskusi. Anak akan lebih terbuka jika orang tuanya juga terbuka dan memberi waktu luang untuk berdiskusi. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga mereka akan bertanya apapun kepada orang tua. Oleh karena itu, sangat penting untuk orang tua dapat memberikan waktu bersama anak untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak. Yang kelima, membantu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri sebagai sarana memudahkan kita untuk memahami orang lain. Anak membangun jati dirinya bersama orang terdekat. Disinilah peran orang tua untuk membentuk karakter dan sikap anak agar berbentuk pribadi yang baik. Yang keenam, melihat dan mengembangkan bakat anak. Orang tua harus dan mampu bertanggung jawab untuk menemukan bakat dan minat anak, sehingga anak diasuh dan dididik baik langsung oleh orang tua atau melalui bantuan orang lain seperti guru sesuai dengan bakat dan minat anak sendiri, sehingga anak dapat memperoleh prestasi belajar secara lebih optimal. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Orang tua harus dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman sehingga anak dapat belajar dengan baik. Suasana belajar dibuat secara natural atau alami, hangat, menarik, dan menyenangkan. Dengan demikian, suasana belajar akan berjalan secara alami dan tidak mengikat anak. Yang ketiga, peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi. Peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah menjadi sangat penting. Menurut WHO merilis berbagai panduan bagi orang tua dalam mendampingi anaknya selama pandemi ini berlangsung yang meliputi tips pengasuhan agar lebih positif dan konstruktif dalam mendampingi anak selama beraktivitas di rumah. Orang tua pada awalnya berperan dalam membimbing sikap serta keterampilan yang mendasar, seperti pendidikan agama untuk patuh terhadap aturan dan untuk pembiasaan yang baik. Namun, perannya menjadi meluas, yaitu berbagai pendamping pendidik akademik. Peran orang tua yang muncul selama pandemi adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, dan pengembang. Nah, berikut peran orang tua yang tercermin selama masa pandemi. Yang pertama, menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Salah satunya dapat dilakukan orang tua adalah mengingatkan anaknya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, agar terhindar dari berbagai penyakit dan dengan mengajarkan anak untuk mengikuti protokol kesehatan. Menurut Oktaviani, menyatakan bahwa orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya tidak hanya dalam bentuk pendidikan dan kepercayaan, tapi juga penting untuk selalu mengontrol perkembangan anaknya. Seperti yang kita tahu, anak bisa lebih cepat belajar dengan meniru, sehingga penting keteladanan dan pembiasaan yang diberikan oleh pengajarnya, khususnya orang tua. Yang kedua, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Peran orang tua selama masa belajar di rumah ini lebih pada membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah kepada siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan belajar di rumah yang diberikan oleh guru lebih pada pemberian tugas seperti yang diungkapkan oleh Nahdi, bahwa kegiatan yang diberikan oleh lembaga sekolah dalam penerapan pembelajaran di rumah salah satunya adalah pemberian tugas atau penugasan. Yang ketiga, melakukan kegiatan bersama selama di rumah. Momen ini memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk mempererat ikatan atau bonding satu dengan lainnya. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak.
Membuat suasana belajar yang menyenangkan selama di rumah, menumbuhkan budi pekerti dan prestasi penting dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan mempererat hubungan antara orang tua dan anak, serta memberikan dorongan agar anak percaya diri dan untuk menciptakan lingkungan tidak hanya aman untuk anak, tetapi juga nyaman serta menyenangkan dan dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bersama seperti bermain, mengerjakan pekerjaan rumah sesuai kemampuannya, mengobrol, dan melakukan hal yang disenangi anak. Yang kelima atau yang terakhir, menjalin komunikasi intens dengan anak. Menjalin komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dan anak menjadi hal penting, karena dengan begitu akan mempererat hubungan orang tua dan anak. Melalui komunikasi, maka orang tua akan dapat mengetahui keinginan anak serta orang tua dapat menyampaikan yang diinginkan atau harapan serta dukungan kepada anak. Nah, adapun kendala orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi. Yang pertama, kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Yang kedua, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Yang ketiga, kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Yang keempat, tidak memiliki cukup waktu. Dan yang kelima, tidak sabar dalam mendampingi anak belajar. Nah, jadi semua dapat disimpulkan secara umum peran orang tua yang muncul selama masa pandemi adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas. Secara spesifik menunjukkan bahwa peran orang tua adalah menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, dan menjalin komunikasi yang intens dengan anak. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.